Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bertemu kembali dengan Ibu Neng Silvi. Di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada bab 3, apa itu tempat sampah pembuangan akhir? Topik A, pengertian tempat pembuangan akhir atau TPA. Anak-anak, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Kira-kira kalian pernah melihat banyak sampah berserakan di jalanan? Atau banyak sampah di sungai? Atau tempat penyimpanan sampah yang di rumah? Itu terlalu menumpuk. Nah, tidak enak dipandang kan ya anak-anak? Jadi, sampah-sampah itu adalah sisa barang yang kita tidak pakai kembali. Contohnya seperti bungkus makanan, botol plastik, atau kertas bekas, dan yang lainnya. Kemudian, jika sampah dibiarkan menumpuk, bisa bikin lingkungan kotor loh anak-anak, bau tidak sedap, bahkan jadi sarang penyakit. Terus, sampah-sampah itu dibuang kemana ya? Apakah anak-anak pernah mendengar kata TPA? Betul sekali, itu singkatan dari tempat pemrosesan akhir atau tempat pembuangan akhir. Bayangkan, setiap hari kita menghasilkan sampah, banyak sekali loh anak-anak. Nah, sampah-sampah yang sudah dikumpulkan dari rumah kita, pasar, sekolah akan diangkut oleh truk sampah besar dan truk itu akan membawa sampah ke sebuah tempat khusus yang namanya TPA. Jadi, TPA atau tempat pembuangan akhir di mana semua sampah dari kota atau daerah tertentu dikumpulkan dan diproses di TPA atau di suatu tempat tersebut. Oh iya anak-anak, jadi mudahnya TPA. T sama dengan tempat, P sama dengan pemrosesan atau pembuangan akhir, diproses atau diatur, A akhir, tempat terakhir sampah akan dikelola. Begitu anak-anak, jadi TPA mempunyai arti. Bagaimana sampah-sampah bisa sampai ke TPA? Betul sekali anak-anak, jadi awal mulanya berasal dari rumah kita yang membuang sampah ke tempat sampah. Kemudian diangkut oleh petugas. Setelah diangkut, disimpan di tempat pembuangan sementara. Setelah itu diangkut oleh truk besar yang akan menuju ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Setelah sampai di TPA, sampah akan diturunkan dan diatur di TPA. Kemudian sampah akan dikelola sesuai dengan jenisnya anak-anak. Oh iya anak-anak, Ibu akan menjelaskan tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti. TPA Sarimukti adalah tempat pembuangan akhir yang merupakan salah satu tempat pembuangan terbesar yang terletak di daerah Bandung, Jawa Barat, di Indonesia. TPA Sarimukti ini telah beroperasi sekitar 2007 sampai 2008. Lokasinya berada di perbukitan dengan luas sekitar 25 hektar dan dirancang untuk menampung sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian dari Cimahi. Batasan wilayah TPA Sarimukti, yang pertama itu sebelah utara, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Kedua, sebelah selatan, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ketiga, sebelah barat, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Yang keempat itu adalah sebelah timur, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Mengapa TPA itu penting? TPA sangat penting agar sampah tidak berserakan di mana-mana. Tanpa TPA, kota kita akan dipenuhi oleh sampah. TPA membantu kita menjaga kebersihan lingkungan loh anak-anak dan kesehatan kita. Apa yang terjadi di TPA? Biasanya sampah diratakan dengan alat seperti bulldozer. Kadang-kadang sampah ditutup dengan tanah supaya tidak terlalu bau dan tidak terlalu banyak serangga. Dan apa sih tujuan dari TPA? Tujuan TPA adalah menjaga sampah agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian sampah diatur dengan baik supaya tidak bau dan tidak menyebarkan penyakit. Tidak membuat tanah atau air kotor. Kebayang ya anak-anak, kalau tidak ada TPA, sampah bisa menumpuk di mana-mana dan berbahaya bagi kita semua. Apa peran TPA di masa depan? Nah, kita bisa mendaur ulang atau membuat kompos. Kalau kita mengurangi sampah, kerja TPA menjadi lebih ringan, lingkungan tetap bersih, dan kedepannya TPA tidak hanya menjadi tempat pembuangan sampah, tapi TPA menjadi tempat canggih yang bisa mengelola sampah agar lingkungan tetap terjaga.
Jadi anak-anak, hubungan TPA dan TPS itu sangat penting ya bagi kita. TPS membantu mengumpulkan sampah dari banyak rumah, kemudian TPA mengelola sampah besar-besaran agar lingkungan tidak rusak. Dampak negatif yang diakibatkan oleh TPA, di mana TPA ini dapat menimbulkan berbagai masalah serius, seperti pencemaran udara, pencemaran air lindi, pencemaran tanah, dampak kesehatan, kemudian potensi bencana dan konflik sosial yang dirasakan antara masyarakat dengan pengelola TPA atau pemerintah. Sedangkan dampak positif TPA, meskipun TPA memiliki dampak negatif, jika dikelola dengan sistem yang benar, seperti sanitary landfill atau TPA modern, memiliki dampak positif seperti pusat pengelolaan sampah akhir, pembangkit energi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan volume sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan yang lainnya. Upaya mengurangi dampak negatif sampah, penerapan sistem sanitary landfill dengan sampah ditimbun berlapis-lapis tanah, pemanfaatan gas metana menjadi energi listrik, pengelolaan air lindi, pemisahan sampah dari sumber, reuse, dan recycle, mengurangi menggunakan kembali dan mendaur ulang, dan mengedukasi masyarakat. Secara keseluruhan, TPA adalah bagian penting dari pengelolaan sampah, namun dampaknya sangat bergantung pada cara pengelolaannya. TPA yang modern dan terintegrasi adalah kunci untuk meminimalkan dampak buruk dan memaksimalkan potensi manfaatnya. Ingat ya anak-anak, agar selalu memilah sampah saat di rumah dan membuang sampah kepada tempatnya. Oke anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Berjumpa kembali dengan materi selanjutnya bersama Ibu. Dadah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan Ibu.